Halo guys, perkenalkan, nama gue Dwilen Picesa. Pada kesempatan kali ini gue mau membagikan tips bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada drone. Yang mana ini sudah saya alami sebanyak 2 kali ya, dan saya terselamatkan dari kecelakaan yang bisa saja terjadi pada saya pada saat itu. Apakah yang akan saya bagikan pada kalian untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada drone? Ikuti terus video ini. Welcome to my channel. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke guys, jadi begini, selama gue menerbangkan drone, gue termasuk masih newbie, gue masih baru. Jadi mungkin ini buat teman-teman yang sudah pro tidak penting ya, karena kalian pasti sudah sangat tidak asing dengan kondisi seperti ini. Tapi gue mau berbagi kepada teman-teman yang mungkin belum pernah tahu ada kejadian-kejadian yang seperti ini ya. Jadi pada kasus yang pertama, ketika gue mau menerbangkan drone, gue sungguh sangat tergesa-gesa. Nah, baru sinyal GPS yang menyentuh angka 5, gua malah menerbangkan drone. Padahal seharusnya itu harus amannya itu di atas 10 guys. Ya, sampai warna GPS-nya itu berwarna merah. Terus juga coba kalian perhatikan pada pengukur jarak di aplikasi ini. Dia tidak menghitung jarak tempuh si drone ini. Dia hanya menghitung ketinggiannya guys. Ya kira-kira sekitar dia sudah terbang 100 meter, dia tiba-tiba GPS signal weak or RC signal loss. Jadi dia kehilangan koneksi guys. Ya di situ Secara normal gue terlihat biasa saja. Kenapa gue terlihat biasa saja? Karena gue pikir nanti drone-nya akan kembali lagi ke rumah ya, atau RTH ya, return to home. Tapi apa yang terjadi guys? Gue lihat dari kejauhan. Jadi pas ketika gue lihat dari kejauhan, drone itu seperti yang fly away ya, terbang jauh atau terbang menjauh dari kita, bukan kembali ke kita. Dan seketika gue otomatis gue langsung kaget. Gue lihat ke remote-nya, gue lihat ke handphonenya ya. Ternyata gue lupa memastikan bahwa drone itu terbang sudah set home point. Jadi kebetulan drone ini belum men-set home point-nya di mana gitu. Ya, ketika sudah terbang sekitar 50 atau 80 meter, dia kehilangan signal, dia nggak tahu dia harus kembali kemana gitu. Dan gue panik guys. Gue panik, gue buru-buru turun ke bawah, gue ambil motor, sesegera mungkin gue langsung menuju ke TKP. Ya. Yang kebetulan memang TKP-nya itu, kalau dilihat dari titik GPS-nya, ya terakhir kali dia terekam itu berada di dalam satu perusahaan. Ya, makanya gue langsung ke perusahaan tersebut. Gue minta tolong ke security-nya untuk mencarikan drone gue apakah ada di dalam atau tidak. Apapun kondisinya gue sudah pasrah. Dan ternyata setelah dikeliling-keliling, gue cukup ini karena gue terlihat dari rumah gue itu si drone itu terbangnya menjauh. Jadi gue juga mengikuti arah garis lurus ya, garis lurus dari peta di rumah gue sampai ke titik hilangnya. Gue ikutin terus garis lurus dan gue tidak menemukan drone gue itu ya. Akhirnya gue pasrah, gue balik ke rumah dan gue bilang sama orang rumah kalau drone-nya hilang, nggak ketemu ya. Ya udah, setelah itu gue pergi ke minimarket ya untuk sedikit menenangkan pikiran gue juga ya. Ketika gue setelah balik dari minimarket menuju pulang, ternyata ada salah satu security di perusahaan tersebut menghubungi gue ya, dan memberitahu bahwa drone-nya ketemu gitu. Wah, di dalam hati gue langsung alhamdulillah gitu. Gue langsung berbahagia, gue langsung tenang, gue langsung bilang sama istri gue, drone-nya ketemu gitu ya. Dan gue langsung menjemput drone tersebut. Dan gue langsung tanya juga ya, kondisinya bagaimana si drone itu, gue telepon. Dan dia bilang, drone-nya nggak kenapa-napa, drone-nya dalam keadaan baik, tidak ada yang patah, tidak ada yang cacat. Di dalam hati gue alhamdulillah ya. Dan lo tahu kenapa seperti itu? Jadi ketika drone-nya sudah balik,
gue ambil memory cardnya, kebetulan dia posisinya itu sedang merekam, jadi gue bisa lihat ya apa yang terjadi pada drone gue tersebut. Ya, jadi kejadiannya seperti ini. Ya, jadi seperti itu, drone-nya terbang, dia kehilangan sinyal, ternyata dia bukan terbang menjauh dari tempat gue, ternyata dia langsung otomatis turun guys. Ya. Dan terlihat sekali di video itu, dia turun pun, ketika turun persis dia berada di depan suatu jembatan kabel ya, jembatan kabel di perusahaan tersebut. Dia tidak tersangkut di situ, dia turun dengan baik dan mendarat di lantai ya, atau di jalan. Sebenarnya ketika di rekaman itu juga terlihat ya, ada satu orang security yang sedang berjalan, tapi dia tidak fokus ke arah drone itu berada. Dia lebih fokus ke atas, ke atap genting ya, karena memang posisi terakhir itu dia dekat sekali dengan gedung yang cukup tinggi ya, mungkin sekitar 15 meter ketinggiannya. Tapi ternyata drone itu turun dengan baik ya. Untungnya dia turun berada di dataran yang cukup datar di jalan ya. Dan alhasil apa? Drone-nya landing dengan sempurna sesuai dengan di video tadi ya. Jadi pelajaran buat kalian yang pertama ya, pastikan sebelum kalian terbang ya, kalian harus memastikan drone sudah men-set home point. Itu penting sekali guys. Setiap orang yang membuat video mengenai menerbangkan drone ya, kalian bisa lihat dia pasti mengingatkan kita, pastikan home point ya. Tapi gue mengalami sendiri masalah jika kita tidak men-set home point ya. Itu sangat fatal guys. Apalagi kalau seumpama itu terjadinya bawahnya misalnya entah sungai, entah laut, entah empang dan lain-lain ya yang berisikan air atau lumpur. Wassalam guys. Mungkin kalian nggak akan bisa menemukan drone tersebut gitu ya. Fatal akibatnya. Dan yang berikutnya adalah kasus kedua guys. Jadi pada suatu hari gue menerbangkan drone gue ini ya. Drone gue ini tipenya DJI Mavic Mini ya. Jadi gue menerbangkan DJI Mavic Mini ini di kawasan Mekarta guys. Jadi gue menerbangkan di kawasan Mekarta. Kebetulan yang pertama kali gue lakukan pengambilan shoot itu adalah di gedung apartemen Orange County. Jadi gue terbangkan drone gue dari posisi gue ya. Pada saat itu gue sudah belajar dari pengalaman ya. Sebelum gue terbang, gue pastikan home point-nya sudah terset, baru gue terbangkan ya. Sesudah gue terbangkan, gue ambil jarak, gue ambil gambar ya. Dan setelah gue foto-foto, gue ambil video ya. Jadi gue ambil video ini gedung Mekarta, gue ambil video set gitu ya guys ya. Dan gue yang posisi di sini guys ya, gue itu nggak sadar gitu ya. Ini kesalahan gue yang harus kalian perhatikan juga ya, dan harap berhati-hati ketika kalian berada di posisi membelakangi si gedung ya. Usahakan kalian tidak mengambil gambar melintang guys ya. Kalau kalian melintang di sini, lalu posisi kalian di sini, otomatis signal akan terputus ya. Signal terputus karena tertutup dengan apartemen tersebut atau dengan obstacle ya. Kebetulan ini gedungnya adalah apartemen ya. Jadi signal akan terputus. So, otomatis akan terjadi return to home pada drone kalian. Sekarang apa sih yang jadi masalah untuk saya ya? Jadi begini guys ya. Kembali untuk kedua kalinya saya terselamatkan dari malapetaka drone crash ya, atau kecelakaan pada drone ya. Apa sih? Kenapa? Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam
kasus ini, jadi drone gue itu ketika berada di antara jadi drone gue itu di tengah-tengahnya itu apartemen ya, tengah-tengahnya apartemen, gue ada di sebelah selatan ya, lalu drone-nya ada di sebelah barat, sebelah sini yang di tengah-tengahnya ada apartemen ya. Bayangkan ketika return to home, ketika drone mengalami return to home, dia akan kembali ke home-nya dengan lurus ya, dengan lurus, mengambil garis lurus ya. Nah, ini penting sekali buat kalian ya. Jadi ketika dia mau balik lurus, otomatis dia akan melalui satu buah gedung apartemen ini ya. Jadi kalau ibarat gini ya, set gitu ya. Nah, gue yang ada di belakang sini, ini drone, ini apartemen. Dia pasti akan lurus begini guys. Nggak mungkin dia belok set gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi dia akan mengambil garis lurus ya. Kebetulan ya, drone gue ini drone yang sangat minim dengan teknologinya ya. Dia hanya ada sensor di bawah guys. Dia nggak ada sensor obstacle di depan ataupun di kanan kirinya ya. Sehingga apa? Sangat memungkinkan ketika dia balik lurus, lalu ada gedung yang sangat tinggi guys. Gedung ini sangat tinggi, sekitar 150 meteran ya, dan drone gue ada di sini ya, mau kembali ke home-nya ya. Ketika mau kembali ke home, dia lurus ya. Kalau kondisinya drone gue lebih rendah dibandingkan si apartemen ini, dengan otomatis drone gue akan menabrak karena dia tidak punya sensor di bagian depan ya. Nabrak, prak, jatuh, hancur ambiar guys. Tapi syukurnya apa guys? Seperti ini kejadiannya. Kita lihat videonya. Jadi dari video yang kalian lihat itu, drone gue sangat tipis guys ya. Drone gue melewati apartemen Orange County di atasnya ya. Yang mana kondisi gue pada saat itu di bawah, gue sangat panik ya. Gue sangat panik, gue ngelihat maps wah kacau ya. Jadi gue rasa ini kacau, posisi mapsnya berada drone itu berada di seberang si apartemen. Otomatis gue langsung berpikir, wah drone-nya nabrak. Tapi ternyata alhamdulillah ya, dia berada tipis di atas apartemen Orange Country itu guys. Seperti video ini ya, kita lihat sendiri, dia sangat tipis berada di atas Orange Country guys ya. Untungnya apa? Gue menerbangkan drone itu lebih tinggi guys dibandingkan si apartemen itu. Seandainya gue menerbangkan di bawah ya, sekitar 5 meter ke bawah mungkin ya, pasti drone gue akan menabrak, jatuh ambiar, hancur guys ya. Jadi ini kembali lagi pelajaran buat kita para droners ya, yang mungkin kalian belum pernah mengalaminya ya. Dan terkadang kalau cuma ngomong tanpa ada bukti ya, tanpa ada gambar yang real, kita akan menganggap remeh ya. Jadi yang terpenting ya, tips dari gue yang kedua ini adalah kalian harus memastikan settingan RTH ya. Pada kolom safety ya, di safety itu ada altitude RTH-nya ya. Jadi pastikan guys, ketika kalian memang menerbangkan drone di area yang banyak gedung-gedung tinggi atau di gunung atau dimanapun itu ya, kalian harus memastikan bahwa ketika drone melakukan return to home, dia terbang setinggi-tingginya, lebih tinggi dibandingkan gedung yang ada di sekitar kalian ya. Jangan sampai nih ya, kalau bawaan biasanya dia sudah tersetnya hanya 30 meter altitude-nya ya. Itu drone saya, kebetulan di drone saya 30 meter, dan saya juga terbiasa dengan 30 meter karena saya biasanya menerbangkan drone tersebut di bilangan rumah saya. Di sekitar rumah saya tidak ada gedung tinggi, 30 meter itu sudah sangat tinggi ya. Tapi
ternyata dari kejadian tersebut saya sadar, ya, saya juga terbuka. Ketika kita menerbangkan di daerah yang memiliki gedung-gedung tinggi, ya, maka kita harus men-setting RTH itu lebih tinggi daripada gedung tersebut. Ya. Gedungnya 150 meter, berarti RTH kita harus lebih tinggi, guys. 160 kah atau 170 bahkan 200 meter. Ya. Dan pastikan juga baterai kita cukup untuk return to home. Jangan sampai udah bunyi 20% baterai biasanya, ya, kita masih terbang aja. Ada instruksi untuk RTH, kita pencet cancel, ya. Jadi itu ya guys, penting juga untuk kita men-setting ketinggian altitude ketika RTH, ya. Kita harus memperhatikan area sekitar kita, ya. Jangan sampai kita setting RTH-nya lebih rendah dibandingkan gedung tertinggi yang ada di sekitar kita menerbangkan drone. Oke, demikian itulah yang bisa saya sharing kepada kalian. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian untuk pencegahan, guys. Ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Makanya terus tambah ilmu kita, ya, nggak mesti dari orang-orang yang sudah hebat, ya, tapi orang-orang yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman itu juga sangat penting untuk kita ambil ilmunya, ya. Demikian guys, kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, please kalian like video ini, kalian subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa komen jika ada masukan terhadap video ini, ya. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.